Dengan ini saya katakan nih khususnya ke Khalid Basalamah, ke Yazid Jawas, dan ke yang lainnya. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Dakwah pasti ada musuhnya, pasti. Itu nas Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jumpa lagi sahabat ya dengan channel kami. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dikarenakan hujan sahabat ya, mungkin suaranya agak stereo, agak berisik. Dalam video kali ini sahabat ya, saya akan mereaksi sebuah video yang mana seorang kiai, katanya beliau ini pimpinan pondok pesantren Al Mubarok dari Serang. Di dalam videonya ini sahabatnya, beliau ini sengaja menantang Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas untuk berdiskusi katanya, karena beliau mungkin tidak setuju dengan ceramah Ustadz Yazid dan Ustadz Khalid Basalamah yang beliau sampaikan tentunya, yang mana kedua ustadz ini selalu membahas masalah bid'ah dan khurafat. Nah, ironisnya lagi sahabatnya, ternyata Kiai Yusuf Al Mubarok ini pernah melakukan suatu amalan kesyirikan, yang mana beliau ini meminta duit kepada Jibril untuk membangun masjid katanya. Jibril, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid. Padahal sahabatnya, di dalam Islam kita tidak boleh meminta sesuatu selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca di saat sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita tempat beribadah dan hanya kepada Allah tempat minta pertolongan. Jadi dalam Islam ya sahabat, kita tidak boleh minta kepada selain Allah. Menyangkut masalah video tadi sahabatnya, coba kita simak cuplikan video yang mana Bapak Yusuf Al Mubarok ini menantang Ustadz Yazid dan Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya Yusuf Al Mubarok, pimpinan Ponpes PKN Al Mubarok, Kampung Pasir Angin, Desa Cinaka, Kecamatan Cinaka, Kabupaten Serang. Saya pendukung pengamal Maulid Nabi, pengamal La ilaha illallah, dan pengamal hari 1/7/40 hal. Dan saya pengamal sholawat dan berjanji. Dengan ini saya katakan nih khususnya ke Khalid Basalamah, ke Yazid Jawas, dan ke yang lainnya. Saya menantang Anda untuk berdiskusi tentang paham tadi. Ketahuilah oleh Anda, Yazid Jawas, Khalid Basalamah, ya, saya salah satunya penyebar maulidan, berjanji holan hari wafat 1/7/40 100 dan sebagainya. Dan saya ahli jarah, saya pendukung jarah. Maka oleh karena itu, Anda kalau memang ulama, datang ke pondok saya, Anda bawa kitab yang banyak, kita diskusi tentang dalil, tentang bid'ah. Kalau Anda menuduh bid'ah, saya pelakunya, dan saya penyebar bid'ah di Banten khususnya. Kita ngadu, diskusi tentang akal, tentang logika juga ya. Ngaji dalil akli dan dalil nakli. Buat Yazid Jawas, Khalid Basalamah, ya, dan yang lainnya, yang sejenis dengan Anda lah. Paham wahebong, ya. Siap, kita tunggu nih. Datang Anda ke Banten, ke pondok saya, kapan aja bawa kitabnya yang banyak. Saya kasihan ke Anda, ya. Ayo kita sama-sama. Biar Indonesia ini aman, rakyat Indonesia tidak pusing dibikin puyeng. Oke? Untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Saya tidak paksa paham Anda untuk ikut saya, tidak. Tapi minimal Anda harus tahu pemahaman kami. Kalau hanya menghukumi dari jauh, saya pun bisa. Demikian. Kita Muslim, kita sesama Islam, kita bertabayun, berdiskusi dengan baik, dengan otak yang dingin, jangan mudah mencaci maki. Oke? Dengan akhlak dan adab dan ilmu. Demikian, mohon maaf kalau tersinggung. Billahi taufiq wal hidayah wal afiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita simak bagaimana tanggapan Ustadz Yazid
Abdul Qadir Jawas dan Ustadz Khalid Basalamah dalam menanggapi video Bapak Yusuf Al-Mubarak ini. Pernah ada orang begitu datang di majelisnya Umar bin Khattab. Umar sangat tegas, orang semua takut dengan dia. Ada orang tiba-tiba datang dari padang pasir, mengatakan, "Hai Umar, kau tidak adil pada kami." Langsung Umar marah. Tapi rupanya orang ini ditemani sama sepupunya, kebetulan orang alim. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, dan beralihlah dari orang-orang bodoh." Maka Umar bin Khattab pun redam karena sudah mendengar firman Allah SWT, lalu dikatakan oleh perawi hadis, dan Umar selalu berhenti pada saat diingatkan dengan ayat Allah. Jadi ada kadang-kadang memang orang bodoh, untuk apa kita layani? Nabi SAW tidak pernah melayani orang-orang bodoh, orang mencaci maki beliau, orang ini dianggap biasa saja. Ya, itu adalah ajang panen pahala buat kita. Seperti Nabi SAW menyebutkan kullu bid'atin dhalah wa qudratan finnar. Nabi yang bersabda SAW jangan dirubah. Ini hadis Nabi. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Dakwah pasti ada musuhnya, pasti. Tuh. Itu nas Al-Quran. Nggak bisa dirubah. Pasti. Dan mereka mengadakan makar untuk menghancurkan dakwah ini. Tapi Allah menyebutkan bagaimana? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha dengan mulut mereka itu untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan sempurnakan agama ini, pasti. Itu harus yakin, orang beriman yakin. Nggak usah takut. Cobaan, ujian dalam dakwah pasti. Dan makar mereka nggak akan membahayakan kita, sama sekali nggak akan membahayakan. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, tipu daya mereka nggak akan bisa membahayakan kita. Mereka ngomong nggak pernah berhenti terus, sama aja seperti musuh-musuh dakwah dari zaman dulu, nggak pernah berhenti kan, mencela para anbiya, menghina, memfitnah, tapi dakwah tetap jalan, nggak berhenti. Tokoh-tokohnya ada dari zaman dulu, nggak pernah berhenti. Seperti ada sekarang ini, ada beberapa tokoh mengatakan ini Wahabi, Salafi, pintu gerbang teroris, kata mereka. Gak ada masalah. Lebih dari itu pun dia ngomong gak ada masalah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Seandainya kamu sabar, takwa kepada Allah, nggak akan bahayakan. Ocehan mereka, tulisan mereka, rencana mereka. Kan kita Allah yang merencanakan semuanya. Apa semua rencana mereka pasti berarti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah pasti akan nolong kita, pasti. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan duka cita. Tetap apa? Allah akan tinggikan kalian jika orang beriman. Semoga video saya ini bermanfaat sahabat ya, untuk kita semua, agar kita menghindari perdebatan, karena Rasulullah SAW itu menjamin rumah di surga apabila kita menjauhi perdebatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.